Bab 456, Pertandingan penuh ketegangan. Pertandingan antara dua pembudidaya alam bijak memang telah melampaui imajinasi semua orang. Namun, saat kedua pembudidaya bertarung, mereka melayang semakin jauh, naik lebih tinggi dan lebih tinggi sampai mereka akhirnya menjadi dua titik hitam menghilang ke surga yang tak berujung. Ini sangat menekan mereka yang mengamati pertandingan. Murid-murid yang lebih muda, khususnya, semua ingin memanggil kuda mereka dan mengikuti dua pembudidaya. Namun, mereka semua dihentikan oleh sekte kelas berat mereka. "Bos, bukankah kamu memiliki burung pedang sayap emas? Ayo pergi dan lihat." Tang Hong berjalan mendekat, matanya bersinar cerah dengan penuh minat. Jelas dia ingin menyaksikan tatap muka antara para pembudidaya alam bijak. Jiang Chen tersenyum santai dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Kekuatan pemahamannya tidak kalah dengan kekuatan kelas berat dari Myriad Domain. Dia secara alami menyadari bahwa kepala istana dan Qi dan Feng Beidou memiliki pemahaman yang diam-diam. Tidak peduli siapa yang menang, pertandingan ini akan melibatkan martabat pembudidaya alam bijak. Oleh karena itu, tidak peduli siapa pemenangnya, kultivator tidak ingin orang-orang di bawah mereka melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Inilah mengapa keduanya membawa pertarungan mereka ke titik di mana mereka menghilang ke langit. Jelas bahwa mereka ingin menemukan tempat di mana mereka dapat memberikan kebebasan memerintah atas kemampuan mereka dan bertempur sesuka hati. Jika ada jiwa yang tidak peka mengikuti untuk menonton pertandingan, mereka akan menyinggung kedua belah pihak. Setiap pembangkit tenaga listrik dari Myriad Domain semuanya adalah rubah licin dalam hak mereka sendiri, dan secara alami memahami seluk-beluk masalah ini. Itulah mengapa mereka mencegah murid-murid mereka bertindak berdasarkan dorongan hati mereka untuk mengamati pertandingan. Hehe, Tang Hong, kekuatan pemahamanmu kuat, tapi mereka masih di bawah Jiang Chen. Kepala istana dan Qi dan utusan Feng itu tidak ingin diganggu oleh dunia luar. Siapapun yang pergi menonton pertandingan akan menyinggung kedua ahli. Petik 2, nenek moyang Tou Sanlif berjalan mendekat dan mengeluarkan peringatan yang sungguh-sungguh. Tang Hong menjadi berpikir, dan wajahnya terbelah menjadi seringai lebar. Dia menatap langit yang luas dan menghela nafas. "Kapan aku, Tang Hong, menjadi sekuat mereka?" Jiang Chen tertawa. "Semuanya mungkin. Di sisi Myriad Domain, ada banyak spekulasi tentang pertandingan itu. Paling masih disukai dan Qi. Tidak ada trik untuk pertukaran antara para ahli. Siapapun yang memiliki momentum yang lebih mendominasi biasanya akan memegang inisiatif. Pada saat itu, cukup mudah untuk memprediksi hasil ketika satu pihak mengendalikan inisiatif. Meskipun Feng Beidou berasal dari Sekte Langit, itu masih merupakan sekte besar. Meskipun posisinya tinggi, dia tidak berada di puncak sektenya. Ada banyak orang pada levelnya di Sekte Langit, jadi bahkan jika dia menerima warisan Sekte Langit, dia tidak akan menikmati jumlah sumber daya yang luar biasa dari sekte tersebut. Dan Qi benar-benar berbeda. Dia adalah kepala istana dari Istana Pil Regal, orang yang memegang hak terbesar untuk berbicara. Oleh karena itu, dia memiliki hak pertama untuk membagi semua sumber daya dalam sekte. Juga tidak ada dasar untuk kritik tentang itu. Bagaimanapun, kekuatannya adalah yang tertinggi dan dia memberikan kontribusi terbesar ke Istana Regal Pil. Dia berdiri sebagai faktor penting mengapa Istana Regal Pil setara dengan kekuatan besar lainnya di dalam Myriad Domain. Oleh karena itu, ketika sampai pada Dan Qi versus Feng Beidou, tidak ada banyak perbedaan bahwa yang satu berasal dari sekte peringkat keempat dan yang lainnya dari sekte peringkat pertama. Proporsi sumber daya yang diterima keduanya justru sebaliknya. Feng Beidou berbagi sumber daya sekte langit dengan banyak orang lain di tingkat yang sama dengannya, sisa-sisa dari mereka yang lebih kuat darinya. Dan Qi, di sisi lain, bisa menggunakan apapun yang dia inginkan dari Regal Pil Palace. Wajah leluhur Tou Sanlif muram saat dia menatap langit yang tak berujung. Meskipun tidak ada yang bisa dilihat, matanya tidak pernah bergeser, bahkan untuk sesaat. Postur tubuhnya berbicara banyak tentang kegugupannya. Pertandingan yang tidak bisa mereka lihat ini akan menentukan nasib sekte pohon berharga. Jika Feng Beidou menang, sekte pohon berharga akan selamanya diturunkan menjadi pengikut sekte langit. Jika Dan Qi menang, maka sekte langit tidak akan pernah ikut campur dalam aliansi antara sekte pohon berharga dan Istana Pil Regal. Ini adalah dua nasib yang sangat berbeda. Jiang Chen, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Pada titik yang tidak diketahui,
Tuan Ye Chonglou mulai memandang Jiang Chen sebagai seseorang yang berada di alam kehidupan yang lebih tinggi, menoleh kepadanya secara teratur untuk meminta pendapat. Kepala istana dan Qi memiliki setidaknya 70 hingga 80 peluang untuk menang. Jiang Chen memiliki penilaiannya sendiri. Nenek moyang Tou Sanlif dan Ye Chonglou saling memandang, kegugupan di hati mereka sedikit mereda. Kedua pembudidaya alam asal terhormat tidak bisa membantu tetapi mengagumi ketenangan dalam sikap Jiang Chen. Dibandingkan dengan sikapnya yang tenang, pola pikir mereka jauh lebih rendah. Ketika mereka melihat lokasi pertandingan sebelumnya dan bagaimana hanya fragmen berdarah yang tersisa dari Sun Chaser, Tou Sanlif dan Ye Chonglou sama-sama diserang dengan campuran emosi. Sun Chaser yang sangat dominan itu telah dimusnahkan, begitu saja. Meskipun mereka telah meramalkan bahwa Jiang Chen suatu hari akan mengakhiri dendamnya dengan Sekte Matahari Ungu, mereka tidak mengira bahwa hari itu akan datang begitu cepat. Dengan kematian Sun Chaser, Sekte Matahari Ungu benar-benar tamat. Seberkas cahaya melesat di langit kira-kira 2 jam kemudian. Sebuah busur brilian tertulis di langit seperti kilatan petir saat turun dengan cepat. Tatapan orang-orang yang berkumpul buru-buru menjentikkan. Itu Dan Qi. Utusan dari Sekte Langit tampaknya menerima semacam panggilan diam pada waktu yang hampir bersamaan. Ekspresi mereka semua sangat berubah saat mereka buru-buru pergi. Orang-orang dengan reaksi yang lebih cepat segera memahami apa yang telah terjadi dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Adik laki-laki bijak Dan Qi, sepertinya ucapan selamat sudah beres. Sebuah sekte kelas berat tertawa terbahak-bahak. Memang, saudara bijak Dan Qi adalah penguasa muda dengan bakat hebat dan visi yang berani di Myriad Domain. Baiklah, untuk dapat mengalahkan inspektur peringkat 10 Sekte Langit. Selamat dan ucapan selamat. Semua orang berjalan untuk menawarkan harapan baik mereka. Meskipun kata-kata ini tidak mewakili pikiran sebenarnya dari hati mereka, seperti itulah situasi yang mereka hadapi di depan mereka. Tidak ada yang mungkin berani meledak dalam agresi terbuka dengan Dan Qi sekarang. Mereka akan terus berpura-pura bahkan jika itu palsu. Orang-orang dari Sekte Tristar semuanya benar-benar terkejut. Sebagai divisi sampingan dari Sekte Langit, mereka secara alami tercengang melihat utusan sekte tersebut dikalahkan oleh Dan Qi. Tetapi untuk mempertahankan penyamaran mereka, reaksi mereka tidak tampak luar biasa. Mereka hanya bisa berpura-pura tetap tenang dan berjalan untuk menyampaikan ucapan selamat. Tetap saja, ada seseorang yang mau tidak mau bertanya, adik laki-laki bijak Dan Qi, bagaimana pertarungan antara kamu dan Feng Beidou berlangsung? Semua orang melihat Dan Qi masih rapi dan teratur, tidak ada lipatan pada pakaiannya. Sepertinya dia menang dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Dan Qi bisa menang, tetapi jika dia melakukannya dengan mudah melawan utusan Sekte Langit peringkat 10, itu masalah yang sama sekali berbeda. Hasil itu tidak baik untuk salah satu dari mereka. Bahkan jika dia mengikuti jejak Sekte Langit yang memasuki Myriad Domain, Dan Qi adalah orang yang sangat ambisius. Akan datang suatu hari di mana dia adalah ancaman terbesar di Myriad Domain. Ini dengan cepat mendekati situasi di mana seekor harimau ditolak pintu depan, tetapi seekor serigala menyelinap masuk melalui belakang. Namun, Dan Qi adalah seseorang dari Myriad Domain. Tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk mengusirnya. Dan Qi tertawa santai, senyum misterius di wajahnya. Feng Beidou berasal dari Sekte Langit dan kekuatannya bukanlah hal yang kecil. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kami berdua, jadi pada akhirnya aku harus mengandalkan lidahku yang fasih untuk meyakinkannya agar mundur. Tidak ada yang percaya alasan ini. Namun, Dan Qi tidak memberikan tanggapan lain, tidak peduli bagaimana mereka bertanya. Dia hanya terus-menerus mengeluarkan anggur berkualitas untuk mengobati semua tamu. Di sisi lain, Jiang Chen telah menjadi fokus dari segala macam kekuatan. Itu wajar, dia telah membuat pertunjukan yang luar biasa dalam pertandingannya. Jenius yang tak terhitung jumlahnya terus datang untuk bersulang untuknya. Jiang Chen tidak menolak siapapun dan menawarkan sapa sepenuhnya kepada mereka. Namun, dia juga memperhatikan bahwa mereka yang datang untuk bersulang untuknya adalah murid dari sekte tingkat kedua, atau bahkan ketiga di domain segudang. Para jenius dari sekte-sekte teratas masing-masing lebih malu daripada yang terakhir. Mereka hanya sesekali menggunakan semacam tampilan pengukur untuk mengukur Jiang Chen. Beberapa menunjukkan sedikit provokasi di mata mereka, sementara tatapan lainnya membara dengan keinginan untuk menghasut sesuatu.
Jelas bahwa mereka tidak berencana untuk dengan senang hati menyambut kemunculannya yang tiba-tiba di Myriad Domain. Jiang Chen tidak peduli sedikit pun. Pengalaman dua kehidupannya telah menyempurnakan sikapnya yang tidak berkomitmen. Dia tidak akan dengan sengaja menjilat siapapun, juga tidak akan dengan sengaja membenci siapapun. Apakah orang lain menyukai atau menerimanya, tidak masalah bagi Jiang Chen. Dia sangat menyadari bahwa akan ada pemandangan tak terbatas di jalur dao bela diri, dan mereka yang akan berpapasan dengannya tidak banyak. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi asap, tidak layak untuk diperhatikan. Perjamuan berlangsung selama beberapa jam lagi sebelum berakhir. Para tamu tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat seperti sekte pohon berharga, jadi semua dengan sopan pergi. Dan Qi tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak ketika semua tamu telah pergi. Dia bangkit dan menatap bulan terang yang terbit di langit malam. Kami tidak melihat bulan di zaman kuno, namun bulan hari ini pernah menyinari orang-orang di zaman kuno. Sejak itu, pembudidaya pembangkit tenaga listrik telah sebanyak sekolah ikan mas perak yang bergerak ke hilir, namun berapa banyak yang telah menyaksikan keabadian. Jika generasi saya tidak mencapai dao tanpa batas, maka suatu hari kita akan menjadi tanda dalam sejarah saat kita duduk minum dengan gembira di bawah bulan ini, ditakdirkan untuk tidak pernah menemaninya. Jiang Chen, apakah Anda merasa bahwa keabadian ada di dunia dao bela diri? Dan Qi tiba-tiba merasakan emosi yang meluap saat dia bertanya, menatap bulan sabit yang cerah di langit. Kata-kata dan Qi juga memicu beberapa emosi Jiang Chen. Bulan yang tergantung di langit telah bersinar selama bertahun-tahun yang tak terhitung, dari generasi ke generasi, ombak besar menyapu pasir. Berapa banyak ahli yang dulunya tak tertandingi yang akhirnya menjadi tumpukan tulang putih. Di jalan dao bela diri, jika seseorang tidak dapat mencapai keabadian, itu semua sia-sia tidak peduli berapa banyak kekuatan dan kekuatan yang dimiliki seseorang. Mendesah pelan, Jiang Chen mengangguk tegas. Kami mencari keabadian dalam mengejar dao bela diri kami. Saya sangat percaya bahwa jika ada puncak di jalan ini, maka puncak itu akan memungkinkan kita untuk melampaui reinkarnasi dan mendapatkan keabadian. Tidak ada yang memiliki wewenang lebih untuk berbicara tentang masalah ini selain Jiang Chen. Ini karena ayah masa lalunya, Kaisar Surgawi, adalah orang yang telah melampaui siklus reinkarnasi. Namun, Jiang Chen tidak tahu apakah ayahnya masih hidup setelah bencana alam dari hukum surgawi. Tetapi sebagai puncak tertinggi dao bela diri, keabadian pasti ada di batas alam semesta. Jiang Chen tidak pernah meragukan ini. Dan Qi tertawa terbahak-bahak saat melihat tekad yang teguh ini. Bagus, pemikir hebat berpikir yang sama. Jiang Chen, Anda adalah salah satu murid Regal Pil Palace saya mulai sekarang. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Orang bijak telah melakukan tindakan yang mengguncang bumi untukku. Jika saya menolak, bukankah itu sangat tidak berterima kasih? Mulai sekarang, Istana Pil Regal dan Sekte Pohon Berharga adalah sekte saya. Petik 2. Jiang Chen tidak memiliki kata-kata yang tinggi dan menggugah, tetapi ekspresi ini lebih dapat dipercaya daripada janji apapun. Pou Sanlif dan Ye Chonglou keduanya saling memandang, sangat bersyukur. Bab 457, Masa Lalu dari Myriad Domain. Kapan Anda menerobos ke alam asal, Jiang Chen? Dan Qi tiba-tiba menanyakan pertanyaan acak ini entah dari mana. Jiang Chen memulai, beberapa hari yang lalu sebenarnya. Saya telah memperkuat genggaman saya setelah terobosan saya selama ini. Petik 2. Pada kenyataannya, dia menahan kebenaran. Dia benar-benar menerobos hari ini, dan fenomena yang terjadi di surga juga terkait dengannya. Kecuali, masalah ini terlalu mencengangkan, jadi dia secara tidak sadar ingin menyembunyikannya. Dan Qi menghela nafas ringan ketika mendengar ini, tampaknya belum menerima jawaban yang diinginkannya. Namun dia tidak berkecil hati, apakah Anda melihat fenomena yang menakjubkan tadi hari ini? Jiang Chen menjadi berhati-hati saat dia menganggukkan kepalanya. Aku juga melihatnya dari Taman Pohon Berharga. Gangguan ini adalah alasan mengapa saya berhenti berlatih dan bersiap untuk pergi. Tanggapannya tanpa cacat. Bukan karena Jiang Chen adalah orang yang tidak jujur atau dia sengaja ingin menipu siapapun, tetapi dia tahu bahwa jika dia mengaku telah menyebabkan gangguan yang begitu menakjubkan hanya dengan menerobos ke alam asal, konsekuensi dari kata-katanya akan menyebabkan kekacauan total. Dia benar-benar akan menjadi pusat perhatian jika dia berbicara jujur. Ini adalah keputusan yang tidak bijaksana untuk Jiang Chen.
Semakin dia berdiri di pusat perhatian sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi benua Divine Abyss, semakin berbahaya baginya. Untuk seorang kultivator alam asal seperti dia telah menyebabkan begitu banyak gangguan pasti akan menarik minat banyak monster tua, belum lagi hal-hal lain. Jika ada yang penasaran dan menangkapnya untuk studi lebih lanjut, dia akan berada dalam masalah besar saat itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membuat kebohongan putih sehubungan dengan pertanyaan ini. Sorot mata Dan Qi tiba-tiba menjadi sangat dalam. Semuanya, situasi saat ini di 16 kerajaan hanyalah puncak gunung es. Menurut perhitungan saya, Myriad Domain akan menghadapi lebih banyak kekacauan mulai sekarang, dan masa-masa sulit mungkin menunggu seluruh benua Divine Abyss juga. Ini mungkin datangnya era agung, atau pertanda bencana besar. Mungkin Anda berpikir saya sedikit khawatir, tetapi kenyataannya, Myriad Domain pasti akan jatuh ke dalam kekacauan dalam 10 tahun, dan seluruh benua akan berantakan juga. Nada bicara Dan Qi tiba-tiba menjadi sangat serius. Sebuah pikiran terlintas di benak Ye Chonglou ketika dia mendengar kata-kata ini, merasa bahwa pikiran-pikiran hebat berpikir sama. Dia berbicara dengan cara yang sama di Sekte Pohon Berharga tempo hari, menyebutkan bahwa wilayah 16 kerajaan adalah tempat segel iblis kuno berada. Sage Dan Qi, apakah bencana yang kamu bicarakan ada hubungannya dengan ras iblis kuno? Ye Chonglou mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Dan Qi menghela nafas. Bukan hanya ras iblis. Ras yang berbeda hidup dalam jumlah besar di seluruh benua Divine Abyss, terbagi antara ribuan atau bahkan puluhan ribu faksi yang berbeda. Dari sudut pandang saya tidak bisa mengatakan seperti apa masa depan dunia ini sedikitpun. Petik 2. Jika bahkan seorang ahli di level Dan Qi mengatakan demikian, itu membuat yang lain semakin khawatir. Jiang Chen, saya telah menyimpulkan perkembangan Myriad Domain setiap hari selama 20 tahun terakhir. Tidak ada satu faktor pun yang tidak saya pertimbangkan. Anda, bagaimanapun, adalah faktor yang tidak diketahui. Saya tidak pernah memprediksi penampilan Anda, dan ada kekayaan halus tentang Anda yang bahkan tidak dapat saya prediksi. Jika bencana besar tiba di masa depan, maka Anda mungkin satu-satunya di domain Myriad yang mampu memecahkan kebuntuan. Petik 2. Apa? Bahkan wakil kepala Xuan Zhen di samping Dan Qi sedikit terkejut dengan kata-kata kepalanya. Kepala istana, bahkan kamu tidak dapat menyelesaikan situasi. Dan Qi tertawa kecil. Aku, Xuan Zhen, meskipun saya bangga dan percaya diri, pada akhirnya saya hanyalah kepala sekte peringkat keempat. Ketika bencana ini tiba, bahkan sekte peringkat pertama mungkin tidak dapat tetap tanpa cedera, apalagi saya, seorang Dan Qi belaka. Semua orang merasakan beban yang sangat berat menekan hati mereka setelah kata-kata ini. Semua orang merasakan sensasi menyesakkan. Nenek moyang Tou Sanlif tidak bisa tidak bertanya, orang bijak yang terhormat, seberapa kuat sekte peringkat pertama? Seberapa kuat? Nada suara Dan Qi penuh dengan kekaguman dan kerinduan. Saya tidak dapat menggambarkan seberapa kuat mereka, tetapi 10 istana pil regal, tidak, bahkan 100 mungkin tidak cukup untuk melawan sekte peringkat pertama. Kelas berat dari sekte peringkat pertama semuanya adalah Kaisar Besar berjudul. Petik 2. Kaisar Besar berjudul. Tou Sanlif dan Ye Chonglou bertukar pandang. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan divisi ini. Alam Kaisar berada di atas alam bijak, dan hanya mereka yang berada di puncak yang pertama yang memiliki hak untuk mencoba menjadi Kaisar Besar berjudul. Untuk menjadi seorang pembudidaya berjudul, seseorang harus memiliki 2 kemenangan atas 2 pembudidaya bergelar lainnya, atau memiliki 4 pembudidaya berjudul menjamin mereka untuk menerima gelar ini. Salah satu kaisar besar berjudul adalah orang-orang agung dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Sebuah kelompok yang menjamin seorang kandidat hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menjadi kaisar besar berjudul adalah dengan mengalahkan 2 orang dalam pertempuran dan tetap tak terkalahkan oleh mereka. Sage 1. Berapa banyak kaisar agung yang mungkin ada di banyak domain di benua jurang surgawi? Berapa banyak? Dan Qi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Mereka yang dikenal di dunia luar tidak banyak, tetapi jumlah kaisar agung yang sebenarnya sama sekali tidak sedikit seperti yang terlihat. Umur kaisar besar setidaknya 3000 tahun. Terlepas dari mereka yang secara tidak sengaja jatuh sampai mati, berapa banyak kaisar besar berjudul yang tertutup yang mungkin ada sejak zaman kuno? Ini adalah teka-teki yang sulit untuk dijawab. Seorang kaisar besar bisa hidup setidaknya 3000 tahun,
paling banyak 6.000. Jika mereka memahami rahasia kehidupan yang lebih dalam, mungkin saja mereka bahkan bisa hidup lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, bagi kaisar besar berjudul, konflik dunia biasa seringkali tidak cukup untuk mencapai puncak minat mereka. Pengejaran mereka terletak pada hukum surgawi yang lebih misterius, mengumpulkan kemampuan untuk membuang tubuh fana mereka dan mengamati hukum surgawi, naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Benua Divine Abyss seluas laut lepas, ukuran wilayahnya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Thousand Leaf dan yang lainnya. Bahkan jumlah kaisar besar berjudul tidak dapat dihitung, apalagi jumlah total ahli di ranah kaisar. Mengesampingkan kaisar besar berjudul, para ahli di ranah kaisar sangat banyak di benua. Namun, tidak ada satupun di Myriad Domain. Dengan kontras ini, seharusnya cukup bagi kalian semua untuk memahami kesenjangan antara Myriad Domain dan kekuatan yang benar-benar unggul. Tidak ada satupun ahli ranah kaisar di Myriad Domain, namun ada banyak di seluruh benua. 16 kerajaan kita selalu menjadi katak di dasar sumur. Kami selalu khawatir bahwa berbagai kekuatan di Myriad Domain akan menyerah pada kami, tetapi sekarang sepertinya Myriad Domain berada dalam posisi yang sama canggungnya di benua. Ye Chonglou bepergian dengan baik dan telah melihat banyak hal. Bahkan jika dia mengekspresikan sentimen seperti itu, maka mudah untuk membayangkan emosi di hati orang lain. Domain Myriad seharusnya tidak seperti itu. Kami melewati bencana 600 tahun yang lalu, beberapa pembudidaya alam kaisar kami jatuh pada saat itu. Kekaisaran segudang yang dulu perkasa juga hancur seperti rumah kartu. Sejak saat itu, Myriad Domain terluka parah dan tidak pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki pembudidaya alam kaisar sama sekali bahkan jika kita hanya wilayah yang lebih rendah. Petik 2. Tak seorang pun di Sekte Pohon berharga tahu tentang sejarah lama ini. Kekaisaran Segudang, ini untuk mengatakan bahwa Myriad Domain pernah memiliki pembudidaya alam kaisar. Ye Chonglou terkejut. Tentu saja, ada kurang lebih beberapa pembudidaya alam kaisar yang menahan benteng di daerah rendah lainnya. Myriad Domain adalah salah satu yang anomali. Ada kurang dari 100 tahun sampai menggambar ulang wilayah yang terjadi sekali milenium. Jika kita tidak menghasilkan seorang kultivator kerajaan kaisar dalam 100 tahun ke depan, maka kejatuhan kita memang akan suram. Kami akan ditelan oleh orang lain dan menjadi pengikut mereka, atau kami mungkin akan benar-benar berpisah dan kehilangan gelar kami sebagai salah satu wilayah yang lebih rendah. Jiang Chen merasa ini agak sulit dipercaya. Tidak ada pasukan di Myriad Domain yang memiliki kultivator kerajaan tersembunyi. Dan Qi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sama sekali tidak. Jika ada, ahli ini hanya perlu melangkah keluar dan mengangkat suara mereka untuk membangun kembali kerajaan Segudang dan menyatukan kita semua. Kami tidak perlu khawatir kehilangan gelar wilayah yang lebih rendah bahkan jika kami tidak mengembalikan kejayaan masa lalu kami. Petik 2. Kemudian sepertinya Sekte Langit mempertaruhkan ini dalam memutuskan untuk bergerak di Myriad Domain, dan dengan cara yang tidak terkendali juga. Jiang Chen menganalisis. Memang, dan Qi mengangguk. Berbagai faksi dari Myriad Domain sekarang semuanya mencoba yang terbaik di belakang layar, membawa semua kekuatan mereka untuk ditanggung. Semua orang ingin menjadi yang pertama menyatukan Myriad Domain, membangun kembali Empire. Sangat disayangkan bahwa keluarga kerajaan telah dimusnahkan secara menyeluruh. Jika sekte manapun membual tentang seorang kultivator kerajaan suatu hari nanti, sekte itu akan memiliki hak untuk menjadi sekte pelindung bangsa dan akan mampu menekan faksi lain manapun. Meskipun ini bukan aturan tertulis, semua orang secara pribadi mengakui ide ini. Siapapun yang pertama kali membual tentang seorang kultivator kerajaan kaisar akan memiliki hak untuk berbicara, dan inisiatif untuk membangun kembali kekaisaran. Sage 1, bencana apa yang dialami Myriad Domain tahun itu, sehingga klan kerajaan dimusnahkan? Ini agak terlalu konyol, bukan? Ye Chonglou bertanya karena penasaran. Sungguh memalukan Myriad Domain. Ketika Domain Segudang perkasa dan bangga, putra kerajaan kemungkinan sudah terbiasa melakukan apa yang mereka lakukan di wilayah perbatasan. Seorang putra kerajaan tertentu benar-benar menggunakan metode tercela untuk menodai seorang gadis saat dia bepergian ke benua jurang surgawi. Namun, gadis itu memiliki identitas yang luar biasa. Dia adalah putri suci dari wilayah tengah yang mengalami dunia duniawi. Penguasa wilayah tengah itu marah karena gadis suci mereka telah dilanggar dan menyatakan perang terhadap Myriad Domain.
Satu wilayah tengah memiliki kekuatan yang setidaknya 5 kali lipat dari wilayah yang lebih rendah. Dia mengumpulkan kekuatan dari beberapa pengikutnya dan secara praktis menghancurkan Myriad Domain menjadi debu. Jika bukan karena seseorang dari salah satu wilayah atas yang berbicara atas nama kami, memberitahu mereka bahwa cukup sudah, seluruh Myriad Domain kemungkinan besar akan dimusnahkan. Meski begitu, semua pembudidaya di alam bijak langit dan di atasnya dibantai, dan seluruh klan kerajaan dimusnahkan, bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak diizinkan untuk hidup. Petik 2. Meskipun sudah 600 tahun, masalah itu masih tampak sangat mengerikan ketika Dan Qi membicarakannya. Para pendengar tampaknya dapat merasakan tirani dan dominasi faksi wilayah tengah dari kata-kata Dan Qi, dan hampir bisa mencium pertumpahan darah dari 600 tahun yang lalu. Pembantaian semua orang di alam bijak langit dan di atasnya, dan pemusnahan garis keturunan kerajaan. Sepertinya semua yang ada di dalam Myriad Domain akan dihancurkan jika yang dari wilayah atas tidak diucapkan. Insiden ini selalu memalukan Myriad Domain, dan semua sekte kebetulan bertindak dengan sangat sesuai dalam membuat bagian sejarah ini tabu, benar-benar menyegel ingatan yang memalukan ini. Jika bukan karena Dan Qi, Ye Chonglou dan Tao Sanlif tidak akan mengetahui hal ini. Bab 458, Alam Paramon di Domain Segudang. Setiap wilayah yang kuat memiliki negara yang kuat yang memerintah atas tanah itu. Beberapa rezim memegang kekuasaan yang sebenarnya, yang lain hanya representasi simbolis. Tetapi selama ada satu negara yang kuat dan berkuasa, itu berarti wilayah-wilayah itu bersatu dan berdiri sebagai satu. Saat ini, Myriad Domain adalah tumpukan pasir lepas, tanpa kerajaan yang representatif. Bentuk organisasi tertinggi yang bisa kita cita-citakan di wilayah bawah dan menengah adalah kekaisaran. Hanya 8 wilayah atas yang berhak membangun dinasti. Apa itu dinasti? Eksistensi yang bahkan lebih kuat dari kekaisaran. Sebuah dinasti tidak runtuh bahkan setelah melewati angin dan hujan. Beberapa dinasti di 8 wilayah atas memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Dan Qi tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sepertinya kita telah menyimpang. Ambisi terbesar saya dalam hidup adalah untuk membangun kembali kekaisaran Segudang. Saya tidak ingin Myriad Domain menjadi wilayah orang lain setelah beberapa ratus tahun, dan kami penduduk asli Myriad Domain menjadi budak orang lain. Ini adalah wilayah kita, tanah leluhur kita telah menukar darah, keringat, dan air mata mereka. Kita tidak bisa kehilangan tanah ini dengan pengawasan kita. Dan Qi belum pernah membicarakan hal ini bahkan di Istana Regal Pil. Tetapi pada hari ini, di sini dan sekarang dia akhirnya membuka hatinya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk Jiang Chen. Jiang Chen, jika Anda bersedia membantu saya akan memberi Anda sumber daya apapun yang Anda minta dari Istana Pil Regal. Dan Qi tiba-tiba menatap Jiang Chen dengan tulus. Sage 1, saya hanyalah seorang anak muda, bukankah memalukan bagi Anda untuk menempatkan nilai tinggi pada saya? Dan Qi melambaikan tangannya, Jiang Chen, aku bukan orang yang suka basa-basi. Meskipun Myriad Domain sangat luas dan ada banyak ahli alam bijak, hanya sedikit yang menarik perhatian saya dalam beberapa tahun terakhir. Kurang dari 10 yang melakukannya di antara generasi muda, dan Anda adalah satu-satunya yang telah membangkitkan hati saya. Saya memiliki mata yang tajam untuk orang-orang dan saya melihat dalam diri Anda kekayaan besar. Keberuntungan dan pemeliharaan Anda benar-benar cukup untuk membuka lahan baru. Jangan terburu-buru untuk setuju juga. Hal ini mudah dibicarakan tetapi sulit untuk dicapai. Saya harap Anda merespons hanya ketika Anda sudah memikirkan semuanya. Bahkan jika Anda tidak setuju, aliansi antara sekte kami akan tetap berlaku. Petik 2. Dan Qi agak terbuka dan berlebihan. Dia tidak mengancam Jiang Chen dengan aliansi. Jiang Chen bisa melihat di mata Dan Qi hati yang tulus dengan aspirasi besar dan ambisi yang tinggi. Hati ini sudah cukup bagi Dan Qi untuk mempertaruhkan nyawanya. Membuka lahan baru dan membangun kerajaan, itu adalah godaan besar bagi siapapun yang memiliki ambisi dan cita-cita. Jiang Chen tidak terkecuali. Di dunia bela diri Dao, tidak mungkin untuk selalu menghindari konflik dan bahaya. Jiang Chen tahu bahwa jika dia melanjutkan jalan ini, tidak mungkin selamanya hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia harus membuat beberapa keputusan dalam menghadapi gambaran yang lebih besar juga. Dia juga bisa melihat bahwa Gold dan Qi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah poin yang sangat langka, dan salah satu yang paling dikagumi Jiang Chen. Sage dan Qi,
Meskipun saya bukan orang yang ambisius, tantangan semacam ini tampaknya cukup menarik. Jika tiba saatnya di mana Anda dapat menggunakan kekuatan remeh saya sama sekali tidak akan keberatan. Petik 2. Dan Chi tertawa terbahak-bahak. Bagus. Meskipun saya tidak tahu dari mana fenomena itu berasal, itu pasti pertanda baik bahwa itu muncul di Myriad Domain. Saya percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa aliansi kita dimulai dengan awal yang sempurna. Dan Chi selalu percaya diri dan penuh antusiasme tanpa batas. Tuan-tuan, meskipun sekte pohon berharga berada di lokasi terpencil, ini juga merupakan kesempatan bagi sekte pohon berharga. Anda juga harus membuat keputusan jika Anda puas menjalankan kedaulatan atas sebagian kecil wilayah, atau bersedia mengikuti perkembangan situasi. Akan sedikit terlambat untuk memilih ketika situasinya sudah berkembang. Namun, setiap keputusan akan menanggung risikonya sendiri. Aku tidak akan memaksamu dalam masalah ini. Dan Chi berbalik untuk berbicara dengan leluhur 1000 daun dan Ye Chonglou. Setelah melewati begitu banyak cobaan, keduanya sudah lama memikirkan semuanya. Selain itu, juga tidak mungkin untuk mempertahankan aturan sebidang kecil tanah mereka sendiri di masa ini. Sekte Langit telah mengulurkan cakarnya yang jahat dan Myriad Domain berada dalam situasi yang berbahaya. Wilayah sekitarnya adalah bom waktu yang terus berdetak, siap meledak kapan saja. Bahkan jika sekte pohon berharga menggali lubang untuk bersembunyi, mereka akan kesulitan untuk tetap tidak terluka. Mereka sangat menyadari bahwa jika bukan karena penampilan mengejutkan Istana Regal Pil, tidak diketahui apakah mereka akan mampu menghindari bencana ini. Sage dan Chi, tidak mungkin bagi sekte pohon berharga untuk tetap menyendiri dalam kesendirian saat gambaran yang lebih besar berkembang. Kami bersedia mengikuti di belakang Istana Pil Regal dan menawarkan bantuan sekecil apapun yang kami bisa. Petik 2. Nenek moyang Tousan Leaf mengatakan ini dengan serius. Tidak peduli apa, pijakan mereka akan sedikit lebih kuat di Myriad Domain dengan dukungan Regal Pil Palace. Mereka akan meminta Regal Pil Palace yang lebih tinggi mengangkat langit terlebih dahulu jika yang terakhir kebetulan runtuh. Jika itu adalah bencana yang bahkan Istana Regal Pil tidak bisa melewatinya, maka ada sedikit harapan untuk sekte pohon berharga. Oleh karena itu, pilihan paling cerdas untuk sekte pohon berharga sekarang adalah menyerang kereta perang Istana Regal Pil. Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak atau merendahkan diri untuk menjadi penjaga pagar, bergoyang kemanapun angin bertiup. Baiklah, karena kamu terus terang, aku juga akan mengatakan ini. Selama Istana Pil Regal saya ada, begitu juga sekte pohon berharga. Petik 2. Janji ini bernilai 1000 emas, dan memiliki bobot lebih dari kesepakatan apapun. Nenek moyang Tousan Leaf dan Ye Chonglou sangat gembira mendengar ini. Selain itu, berbagai kekuatan akan berkumpul di reruntuhan Kekaisaran Segudang dalam 3 tahun untuk mengadakan peringatan untuk kejayaan Kekaisaran yang terlambat. Upacara ini diadakan setiap 30 tahun sekali dan menyambut upacara Agung Segudang. Generasi baru dari Myriad Hidden Dragon Rankings akan diproduksi pada upacara ini, dan semua murid jenius akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di alam Paramon di Myriad Domain. Alam Paramon, apa itu? Paramon Realm adalah jenis tempat yang dimiliki hampir setiap wilayah. Itu adalah tempat di mana para ahli kerajaan memasuki akhir hidup mereka, melepaskan esensi terakhir dari keberadaan mereka. Alam Paramon adalah tempat para pembudidaya alam kaisar dari Myriad Domain kami telah pergi untuk menunggu kelahiran kembali sejak zaman kuno. Petik 2. Yang disebut kelahiran kembali pada dasarnya adalah kematian. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa seorang kultivator kerajaan kaisar akan mempertahankan ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka setelah melalui roda reinkarnasi. Oleh karena itu, penantian kelahiran kembali seperti ini pada dasarnya hanya menunggu kematian. Namun, seorang kultivator kerajaan kaisar adalah kekayaan yang sangat besar bagi mereka yang berada di wilayah yang lebih rendah. Akan sangat disayangkan jika mereka mati begitu saja. Oleh karena itu, alam Paramon adalah tempat di mana para pembudidaya alam kaisar dapat melestarikan jejak terakhir dari martabat mereka. Mereka bisa meninggalkan warisan mereka sendiri, pekerjaan hidup mereka, harta karun, dan hal-hal hidup mereka. Tentu saja, alam Paramon juga mewakili jejak harapan. Jika seorang kultivator ranah kaisar dapat menerima inspirasi yang ditinggalkan oleh orang lain di ranah yang sama dan menerobos, mereka mungkin berubah menjadi kaisar agung setelah tercerahkan tentang puncak ranah kaisar. Umur mereka kemudian akan sangat meningkat tiba-tiba. Tentu saja,
Kemungkinan ini terjadi adalah 1 dari sejuta. Ini pernah terjadi di daerah lain yang lebih rendah. Namun, hal seperti itu belum pernah terjadi di Myriad Domain. Tidak ada yang pernah muncul, seperti kupu-kupu dari kepompong, sebagai Kaisar Agung setelah memasuki alam Paramount. Tidak semua orang cukup beruntung untuk mengalami sesuatu dengan peluang serendah itu. Jiang Chen, kamu telah menembus alam asal di usia yang begitu muda, potensimu benar-benar berada di antara yang teratas di Myriad Domain. Namun, asal Anda sedikit lebih rendah dan Anda untuk sementara berada di belakang para jenius teratas dari sekte lain. Tapi, banyak hal bisa terjadi dalam 3 tahun. Saya percaya bahwa Anda benar-benar akan mengejar ketinggalan dalam 3 tahun. Namamu pasti akan menghiasi peringkat naga tersembunyi. Dan Qi mendorong Jiang Chen secara maksimal. Namun, leluhur Tou Sanlif bertanya, pada peringkat apa seseorang harus masuk ke alam Paramount? Tou Sanlif berada di samping dirinya sendiri memikirkan godaan alam Paramount, tetapi dia tahu tidak ada harapan baginya dalam hidup ini. Namun, masih ada beberapa jenius muda di sekte pohon berharga. 100 teratas semua bisa masuk. Namun, ada 9 level di alam Paramount, dan peringkat yang berbeda akan memasuki level yang berbeda. Top 100, mata Tou Sanlif menyapu Tang Hong dan yang lainnya. Kurang lebih jelas pemikiran apa yang dia miliki. Namun Ye Chonglou bertanya, Sage dan Qi, kira-kira pada level berapa seseorang harus berada di peringkat 100 teratas? Alam asal tingkat ke-6 adalah yang terendah. Bahkan jika seseorang mencapai alam asal bumi, seseorang perlu menampilkan seni yang luar biasa untuk memiliki kesempatan masuk. Namun, ranah asal tingkat ke-7 adalah taruhan yang pasti. Petik 2. Ini berarti bahwa para jenius teratas dari Myriad Domain semuanya telah mencapai alam asal langit. Tou Sanlif tercengang. Jika para jenius top tidak bisa memasuki bahkan alam asal langit, maka benar-benar tidak akan ada harapan untuk Myriad Domain. Dan Qi menghela nafas. Beberapa jenius teratas dari beberapa wilayah bawah yang kuat berada di puncak alam asal dan alam bijak setengah langkah. Beberapa jenius teratas di wilayah pertengahan berada di alam Sage Fana, dengan yang lebih luar biasa di alam Sage Bumi. Adapun yang ada di 8 wilayah atas. Dan Qi juga menghela nafas ringan ketika kata-katanya berakhir di sini. Tingkat kultivasinya sangat tinggi di Myriad Domain untuk mencapai alam bijak tingkat kelima dalam waktu kurang dari 100 tahun. Namun, jika dia ditempatkan di 8 wilayah atas, dia paling banyak akan setara dengan jenius tingkat pertama mereka. Beberapa yang lebih baik bahkan bisa mengalahkannya. Mereka yang dipuji sebagai jenius semuanya berusia di bawah 40 tahun. Mereka yang berusia di atas 40 tahun biasanya tidak ditempatkan dalam kelompok usia yang sama. Ekspresi Tou Sanlif seolah-olah labu pahit saat dia menghela nafas dengan sedih. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik dunia bijak langit di antara para jenius teratas di 8 wilayah atas? Tapi tentu saja, nada suara dan Qi juga menjadi sangat serius ketika dia berbicara tentang wilayah dunia itu. Untung jumlahnya tidak terlalu banyak. Ambil sekte langit misalnya, bahwa Feng Beidou cukup kuat, Namun, dia tidak seberapa dibandingkan dengan para jenius top mereka. Dikatakan bahwa ada 20 jenius dunia bijak langit di generasi muda sekte langit. Mereka yang bahkan lebih kuat berhasil mencapai puncak alam bijak langit di tahun-tahun muda mereka, menggunakan momentum mereka untuk mencapai alam kaisar setengah langkah. Para jenius yang disebutkan di atas semuanya dilahirkan dengan sendok emas di mulut mereka, setiap langkah mereka diambil di jalur cepat, menerima yang terbaik dari sumber daya dan kekayaan sekte. Salah satu dari mereka akan tumbuh menjadi tokoh yang dapat memanggil angin dan hujan di benua Divine Abyss beberapa dekade kemudian. Petik 2. Kata-kata dan Qi adalah seember air dingin di atas kepala sekte pohon berharga. Mereka diam-diam senang bahwa mereka bisa berdiri dengan bangga dengan seorang jenius seperti Jiang Chen. Namun, mereka sekarang tahu betapa picik dan bodohnya mereka di hadapan seluruh benua. Justru Jiang Chen yang menjentikkan alisnya sekali setelah mendengar semua ini. Alam kaisar setengah langkah kan? Jiang Chen menganggukkan kepalanya sedikit. Meskipun jaraknya sangat jauh dari kerajaan kaisar, dia tidak berkecil hati sama sekali. Dia sangat percaya bahwa dia akan mencapai langkah itu cepat atau lambat. Semua jenius akan menjadi sebesar awan di depannya ketika dia mencapai langkah itu. Tidak ada seorang pun di benua yang memahami surga lebih baik darinya, dan tidak ada yang berhak menyebut diri mereka jenius di depannya.
Bab 459, Bepergian ke Istana Regal Pil. Jiang Chen tidak tertekan setelah dia mengetahui celah besar yang harus dia atasi. Sebaliknya, dia bahkan lebih termotivasi untuk berlatih. Saya mampu membuat 3 langkah besar dalam beberapa tahun dan memasuki alam asal dari alam Qi yang sebenarnya. Mengapa saya tidak dapat melanjutkan momentum ini dan menyerang alam bijak, atau bahkan alam kaisar dalam beberapa tahun lagi? Yang paling tidak dimiliki Jiang Chen sekarang adalah kepercayaan diri. Sekte Pohon Berharga juga telah memahami celah ini pada saat yang sama dan tidak akan lagi diam, menolak untuk membuat kemajuan dan berpegang teguh pada pandangan sektarian mereka yang membosankan. Nenek moyang Tousan Leaf berkata tanpa ragu-ragu, "Sage dan Qi, Sekte Pohon Berharga saya ingin meminta bantuan. Tolong, bicara." Dan Qi adalah orang yang terus terang yang tidak terlalu peduli dengan detail. "Dua sekte kami sama-sama membesarkan Jiang Chen, saya berharap untuk mengirim beberapa murid muda lagi ke Istana Pil Regal untuk pelatihan lebih lanjut. Dengan bagaimana situasinya berubah, saya khawatir jika orang-orang muda ini tidak dapat mengikuti perkembangan waktu jika mereka tetap berada di Sekte Pohon Berharga." Tousan Leaf menunjuk Tang Hong dan yang lainnya. Ini adalah krim dari generasi muda di Sekte Pohon Berharga. Meskipun mereka tidak berada pada level yang sama dengan para jenius utama dari Istana Regal Pil, mereka masih elit sekte saya. Petik 2. Dan Qi secara alami sejak melihat bahwa Tang Hong bersaudara dengan Jiang Chen. Adapun yang lain seperti Xie Yufan, Lian Changhai, dan Iron Dashi, mereka semua adalah yang terbaik yang ditawarkan Sekte Pohon Berharga. Bersama dengan Tang Hong, mereka membentuk 4 jenius dari Sekte Pohon Berharga. Dan Qi secara alami tidak akan menolak masalah kecil semacam ini. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum, "Ini semua masalah kecil karena kedua sekte kita telah bersekutu bersama." "Jiang Chen, bagaimana menurutmu?" Jelas dari pertanyaan mendadak Dan Qi terhadap Jiang Chen bahwa dia cukup menghargai pendapat Jiang Chen. Iron Long dari Sekte Pohon Berharga hampir tidak bisa duduk diam ketika dia mendengar pertanyaan ini, hatinya mengepal karena kecemasan. Dia cukup khawatir Jiang Chen menyimpan dendam dan akan mencegah Iron Dashi dan Lian Changhai melanjutkan ke Istana Pil Regal. Lian Changhai dan Iron Dashi sama-sama tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Hati mereka melonjak ke tenggorokan mereka, gambaran kecemasan saat mereka menatap Jiang Chen dengan gugup. Sangat khawatir tentang hasilnya, mereka hampir tidak tahan dengan ketegangan. Masa depan dan takdir mereka ada di tangannya pada saat ini, bagaimana mereka tidak gugup? Jiang Chen bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Keluarga Iron kurang lebih tulus dalam sikap lembut mereka, dan mereka telah mengirimkan sejumlah besar sumber daya untuk menebusnya setelah itu. Meskipun dia tidak menerima mereka, dia tidak perlu berhadapan dengan mereka, tidak dengan statusnya saat ini. Akan lebih hidup dengan lebih banyak orang juga. Itu juga menyelamatkan saya dari pergi ke Istana Pil Regal sendiri, semua sendirian. Dalam pandangan saya, generasi muda akan membutuhkan seseorang untuk membuat kita tetap sejalan. Mengapa leluhur 1000 daun tidak mempertahankan benteng di Sekte Pohon Berharga, dan Yang Mulia Chonglou memimpin kelompok itu ke Istana Pil Regal? Jiang Chen tidak melupakan Tuan Ye Chonglou. Jika memilih antara Forefather Tousan Leaf dan Ye Chonglou, dia masih bias terhadap yang terakhir. Meskipun leluhur Tousan Leaf telah banyak membantunya dan tampak seperti orang yang tulus, semua bantuan itu telah menambah rahmat pada apa yang sudah indah. Ye Chonglou berbeda. Tuan Ye Chonglou lah yang telah mengulurkan tangan membantu ketika Jiang Chen berada di titik terendahnya dan membutuhkan bantuan. Dia telah mengirim Jiang Chen kehangatan batu bara ketika dia terjebak di salju. Hubungan semacam ini berbeda. Dan Qi tersenyum, "Ini yang terbaik. Saya akan dapat berdiskusi dengan Taois Ye jika ada sesuatu yang muncul." Petik 2. Nenek moyang Tousan Leaf secara alami tidak akan keberatan. Dia juga merasa bahwa itu akan menjadi hal yang baik jika Ye Chonglou pergi untuk mengawasi para pemuda ini. Sage dan Qi juga mengatur agar kelompok murid Istana Pil Regal untuk tinggal di Sekte Pohon Berharga. Tentu saja, untuk menghindari masalah murid yang tidak mau menghabiskan waktu lama di Sekte Pohon Berharga, kelompok itu akan dirotasi setiap setengah tahun. Selain itu, mereka yang datang untuk tinggal di Sekte Pohon Berharga akan melihat manfaat sekte mereka berlipat ganda. Dengan cara ini, mereka yang dikirim ke Sekte Pohon Berharga tidak memiliki banyak pendapat, dan malah senang dalam hati. Kami berjalan menuju ketinggian.
Secara alami adalah hal yang baik bagi Tuan Jiang untuk pergi ke istana pil regal. Huanger adalah pasien Sir Jiang dan secara alami senang untuk jalan masa depan Anda. Tidak ada kejutan dalam nada suara Huanger, seolah-olah Jiang Chen yang pergi ke Regal Pil Palace benar-benar sesuai dengan harapannya. Sayang sekali saya harus mengucapkan selamat tinggal pada bunga yang telah saya tanam dalam beberapa hari terakhir ini. Aku lebih suka merindukan mereka. Huanger menghela nafas ringan, beberapa kerinduan memenuhi nada suaranya. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata itu, dia akan terlihat sangat malu-malu dan palsu. Namun, kehadiran yang dipancarkan Huanger tampaknya membuat Flora ini menjadi bagian dari keluarganya, bahwa kata-katanya adalah pencurahan emosi yang sebenarnya. Adapun Gouyu dan yang lainnya, mereka sudah lama terbiasa dengan migrasi semacam ini. Ketika mereka mendengar bahwa Jiang Chen memiliki tempat yang lebih baik untuk dikunjungi, mereka secara alami akan mengikutinya sampai akhir. Paman ketiga Jiang Tong dan sepupu Jiang Yu telah lama menetap dalam kehidupan mereka di kerajaan Sky Laurel dan berkembang dengan sangat baik. Sepupu Jiang Yu khususnya, telah mendapatkan tempat di antara jajaran senior di Istana Myriad Treasures, menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang membuat iri orang lain. Qiao Baisi menikmati kebahagiaan pernikahan dengan Penatua Ning, berbagi cinta yang lembut dan juga memegang posisi tinggi dengan otoritas di Istana Selatan Azure Heaven. Setiap orang memiliki kehidupan stabil mereka sendiri, masing-masing dengan kekuatan, dan status yang tidak pernah mereka duga sebelumnya di Kerajaan Timur. Ini sudah cukup. Jiang Chen secara alami tidak akan mengganggu mereka sekarang karena mereka mencapai akhir bahagia mereka sendiri. Tuan Muda Chen, apakah kamu benar-benar tidak membawaku bersamamu? Orang tua Fei Xuan memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Dia benar-benar bersedia untuk pergi dengan Jiang Chen, tapi yang terakhir tidak berencana membawanya kali ini. Oleh Fei, Anda adalah seorang penatua di Sekte Pohon Berharga, posisi dengan otoritas yang sangat besar. Tak satu pun dari kita yang tahu seperti apa hal-hal di Istana Regal Pil, jadi mengapa membuang waktu di sana? Mengapa tidak berkembang dengan damai di Sekte Pohon Berharga dan mendukung leluhur 1000 daun? Jika Anda masih memikirkan apa yang telah saya lakukan untuk Anda, maka tolong jaga paman, sepupu saya, Qiao Baisi dan yang lainnya. Petik 2. Fei Xuan mengangguk, tapi tentu saja. Nenek moyang Tou Sanlif akan memastikan itu bahkan tanpa Anda katakan begitu. Siapa yang berani menyentuh mereka? Siapa yang akan begitu buta untuk memprovokasi keluarga Jiang Chen? Yang Zhao dan Lu Wuji tidak mampu menahan amarah Jiang Chen bahkan sebelum dia ditemukan oleh sekte. Sekarang setelah namanya dikenal di seluruh 16 kerajaan, siapa yang berani menarik kumis harimau? Setelah semuanya diatur, kelompok itu berangkat di bawah bimbingan Ye Chonglou untuk bergegas ke Istana Pil Regal bersama Dan Qi dan yang lainnya. Ketika Huanger yang terbungkus rapi muncul dengan jubah di rombongannya, Dan Qi melemparkan pandangan terkejut ke arahnya. Ketika kelompok itu melewati wilayah Sekte Roh Segudang, Jiang Chen memikirkan saudaranya Liu Wencai. Dia berkata kepada Dan Qi, "Sage Dan Qi, saya punya teman lama, saudara laki-laki di Sekte Myriad Spirit. Aku tidak tahu kapan aku akan melihatnya lagi dengan kepergianku. Aku ingin pergi menemuinya. Silakan lanjutkan jika Anda memiliki masalah mendesak, saya akan menyusul." Petik 2. Tentu, kita akan pergi duluan. Dan Qi menanggapi dengan mudah. Selain Tang Hong, tidak ada orang lain di Sekte Pohon Berharga yang memiliki hubungan dengan Liu Wencai. Oleh karena itu, Jiang Chen membawa pengikutnya dan Tang Hong ke atas gunung menuju Sekte Roh Segudang. Tatapan Dan Qi menjadi sedikit berpikir saat dia melihat mereka pergi. "Tuan Ye, apakah gadis muda berjubah itu adalah murid Sekte Pohon Berharga?" Dan Qi tiba-tiba bertanya. Ye Chonglou menggelengkan kepalanya. "Tidak, lalu apa latar belakangnya?" Dan Qi cukup penasaran. "Aku belum pernah melihat gadis itu sebelumnya, tapi menilai dari aktingnya seperti saudara perempuan dengan pengikutnya Gouyu, dia kemungkinan adalah teman dari Kerajaan Timur." Huanger sangat misterius karena dia tinggal di pengasingan yang dalam dan jarang muncul. Tuan Tanah secara alami tidak tahu latar belakangnya. Kerajaan Timur. Dan Qi tersenyum kecut dan menepis pikiran itu. Kerajaan Timur cukup luar biasa untuk menghasilkan satu Jiang Chen. Tampaknya sangat tidak mungkin untuk menghasilkan gadis muda yang lebih misterius lagi. Dan Qi benar-benar menemukan rasa mendalam yang mendalam pada Huanger yang tidak bisa dia lihat sepenuhnya. Dia tidak dapat menentukan seberapa kuat dia,
hanya perasaan samar karena tidak dapat menangkapnya sepenuhnya karena aura misterius tentang dirinya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya ketika dihadapkan dengan persepsi yang tidak jelas semacam ini. Setelah banyak pos pemeriksaan, Jiang Chen berhasil melewati area terlarang dari Sekte Roh Segudang dan akhirnya mencapai pintu bagian dalam mereka. Wilayah sekte ini jauh lebih besar daripada Sekte Pohon Berharga. Sepanjang jalan, auman harimau dan pekikan kera menyapu udara. Segala macam makhluk roh melayang ke langit, hiruk-pikuk kebisingan. Anda dapat menemukan makhluk roh di lembah gunung, di puncak tertinggi, serta di dalam dan di sekitar anak sungai dan sungai yang membelah gunung. Sekte yang berbeda memiliki gaya yang berbeda, dan Sekte Roh Segudang memang sangat berbeda. Bos, apa yang membawamu ke sini? Liu Wencai senang melihat Jiang Chen. Kepala sekte saya benar-benar keluar dari kultivasi pintu tertutup ketika dia mendengar Anda telah tiba dan sedang menyiapkan jamuan untuk menyambut Anda. Yang terhormat Ninelion dari Myriad Spirit Sect cukup mengagumi Jiang Chen. Kepribadiannya juga sangat mirip. Ketika Jiang Chen berkata kepada Yang Mulia Ninelion bahwa Liu Wencai layak untuk perhatian dan perawatan sekte, Ninelion telah menganggap serius Jiang Chen. Liu Wencai sekarang adalah murid sejati Ninelion, posisinya di dekat puncak sekte. Dia bahkan telah menekan orang-orang jenius yang dulunya adalah Myriad Spirit. Jiang Chen tidak terkejut. Ada kekuatan besar di dalam Liu Wencai yang, meski masih belum sepenuhnya terungkap, cukup mengejutkan setelah dikatalisasi oleh garis keturunan Red Scarlet Virelizat. Dia benar-benar akan bisa mendominasi siapapun di sektenya. Bos, Tang Hong, selamat dan harapan terbaik bagimu untuk mewujudkan ambisimu di Istana Regal Pil, menempatkan namamu di Myriad Hidden Dragon Rankings suatu hari nanti. Liu Wencai cukup berterus terang dan benar-benar bahagia untuk Jiang Chen dan Tang Hong. Wencai, kamu juga akan sangat bersinar suatu hari nanti dengan potensimu. Namamu juga akan muncul di peringkat itu. Nada suara Jiang Chen tegas, dia sangat memikirkan Liu Wencai. Yang terakhir tersenyum sedikit, mungkin kita bisa bertemu lagi di Myriad Domain dalam waktu dekat. Oh, mengapa kamu mengatakannya? Jiang Chen memulai. Aliansi antara Sekte Pohon Berharga dan Istana Pil Regal membuka pintu baru ke Myriad Domain. 4 keluarga katedral besar telah memperluas cabang zaitun ke sekte kami sekarang, dan kepala sekte sedang mempertimbangkan keluarga mana yang lebih tepat untuk bersekutu. Petik 2. 6 kekuatan domain segudang dikenal sebagai 1 aula, 2 istana, dan 3 sekte. 1 aula, mengacu pada katedral agung, pemimpin yang tak terbantahkan dan terkuat dari 6 kekuatan. Ketika keempat keluarganya berkumpul, mereka memiliki kekuatan sekte peringkat ketiga. Ini adalah berita yang agak mengejutkan, tetapi itu benar-benar hal yang baik bagi Liu Wencai bahwa Katedral Agung ingin bersekutu dengan Sekte Roh Segudang. Bab 460, Identitas Murid Inti. Yang Mulia Ninelion memang sangat mengagumi Jiang Chen. Dia bahkan meminta pendapat Jiang Chen tentang aliansi selama perjamuan yang dia selenggarakan secara pribadi. Jiang Chen juga tidak menahan diri, menawarkan analisisnya bahwa dengan perkembangan gambaran yang lebih besar saat ini, di bawah peringatan bahwa Sekte Roh Segudang dapat mempertahankan warisannya, bukanlah ide yang buruk untuk bersekutu dengan katedral besar. Itu akan jauh lebih enak jika dibandingkan dengan menjadi pengikut Sekte Langit. Yang terhormat Ninelion juga dapat melihat bahwa akan sangat sulit untuk tetap mandiri dalam situasi saat ini. Dengan kekuatan mereka yang terlibat, hanya satu jari yang dibutuhkan untuk menghancurkan 16 sekte kerajaan. Tidak peduli seberapa reseptif atau tidak mau mereka, hal paling cerdas yang harus dilakukan mengingat situasinya adalah menemukan pendukung yang tepat. Setelah bertemu dengan Liu Wencai sebentar, Jiang Chen pergi dan menuruni gunung, tersenyum ketika dia pergi. Wencai, saya berharap dapat bertemu Anda lagi di Myriad Domain. Tang Hong juga berjalan dan dengan keras memukulkan tinjunya ke dada Liu Wencai. Jika kamu tidak bisa masuk ke peringkat setelah 3 tahun, jangan berkeliling memberitahu orang lain bahwa kamu adalah saudaraku. Liu Wencai tertawa terbahak-bahak, kamu juga. Tang Hong meretakkan buku-buku jarinya, aku sudah memikirkannya matang-matang. Jika saya tidak berhasil masuk ke peringkat, saya bersumpah untuk tidak pernah kembali ke 16 kerajaan. Tang Hong berotot, cukup tidak sadar, dan langsung seperti bola meriam. Namun, orang-orang seperti dia memiliki tekad yang paling tegas. Dia akan menyerang target, mengambil langkah panjang sekarang setelah dia mengidentifikasi tujuan barunya.
Mengendarai Goldwing Swordbird, Jiang Chen menyusul rombongan setengah hari setelah meninggalkan Myriad Spirit Sect. Mereka semua kembali ke Istana Pil Regal setelah beberapa hari lagi. Istana Pil Regal terletak di pusat Myriad Domain. Wilayahnya 10 kali lebih besar dari aliansi 16 kerajaan. Berbagai faksi besar dan kecil di dalamnya sebanyak rambut di lembu. Ada puluhan faksi seperti 4 sekte besar di wilayah Regal Pil Palace. Ada juga beberapa sekte peringkat ke-6 dan ke-5 yang dengan patuh hidup di bawah kekuasaan Istana Pil Regal. Kompleks Regal Pil Palace, pada pandangan pertama, luar biasa. Itu membentang jauh ke pegunungan, dengan bunga-bunga yang berkembang ditempatkan di seluruh istana pusat dan tempat tinggal. Namun di antara keindahan itu menyembunyikan batasan yang melindungi segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil. Jika bukan karena seseorang yang memimpin, siapapun yang mencoba mencapai jantung kompleks Istana Pil Regal akan diserang setidaknya 100 kali oleh pembatasan. Jiang Chen, memegang medali sekte ini akan memastikan bahwa pembatasan biasa ini tidak akan menyerangmu di masa depan. Namun, jangan masuk tanpa izin ke beberapa area inti tanpa izin. Bahkan pembudidaya alam bijak mungkin menjadi lebih buruk dalam pertukaran jika pembatasan diaktifkan. Petik 2. Pasti ada beberapa area terlarang di sekte peringkat keempat. Dan Qi membawa Jiang Chen dan yang lainnya ke aula urusan dalam negeri dan mengatur tempat tinggal sementara untuk mereka. Jiang Chen, sebagai pendatang baru, Anda akan menikmati perlakuan yang sama seperti yang diterima murid sekte saya. Namun, seperti yang mereka lakukan pada murid sekte saya, aturan sekte juga akan berlaku untuk Anda. Anda semua akan menerima status yang sesuai dengan tingkat kultivasi Anda. Apakah Anda keberatan dengan ini? Petik 2. Aturan masih harus dipatuhi bahkan setelah aliansi tercapai. Jiang Chen tersenyum. Tapi tentu saja, jika kita murid asing memiliki pintu belakang untuk dimanfaatkan, itu akan terlalu menggelikan bagi siapapun untuk menerimanya. Petik 2. Yang lain semua mengangguk juga, menunjukkan tidak keberatan dengan pengaturan ini. Kepala Balai Urusan Dalam Negeri tidak berani menyeret kakinya ketika Dan Qi sendiri secara pribadi tiba keluar untuk menyambut kelompok itu sendiri. Tingkat kultivasi Jiang Chen berada di alam asal, membuatnya menjadi murid inti di Istana Pil Regal. Oleh karena itu, ia menerima medali murid inti. Setelah memasuki alam roh langit, Tang Hong menerima medali murid batin. Lian Changhai, Xie Yufan dan Iron Dazi semuanya satu langkah menjauh dari alam roh langit dan dengan demikian harus mulai pada tingkat murid-murid dalam percobaan. Tidak peduli apa, menjadi murid dalam percobaan masih lebih baik daripada murid luar. Istana Pil Regal membanggakan sumber daya yang luar biasa, didukung oleh wilayah yang kaya akan kekayaan alam. Dari itu, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Murid batin, bahkan yang masih dalam percobaan, memiliki tempat tinggal mereka sendiri yang terpisah dengan halaman pribadi. Meskipun properti itu agak kecil dan dekat dengan murid-murid dalam lainnya, itu masih merupakan tempat perlindungan pribadi. Mereka tidak harus dijejalkan dengan orang lain seperti murid luar. Untuk murid inti seperti Jiang Chen, tingkat kediamannya bahkan lebih tinggi. Istana Regal Pil memiliki gunung yang berisi lembah rosi, di mana sekte telah memahat 1000 area di dinding sebagai tempat tinggal bagi murid inti mereka. Sebagai murid inti, Jiang Chen memiliki hak untuk tinggal di Rossi Valley. Selain itu, sumber daya yang dialokasikan untuk murid inti cukup murah hati. Meskipun dia cukup jauh dari murid sejati 1, Jiang Chen tidak memiliki banyak permintaan karena dia baru saja tiba. Status dan manfaat akan menjadi sesuatu yang diperoleh seseorang. Dia tidak perlu membuang berat badannya sebagai pendatang baru di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu dan kekuatannya meningkat, hal-hal ini secara alami akan diurus ketika reputasinya dibuat. Hal Master of the Internal Affairs juga mengatakan bahwa Regal Pil Palace tidak menentang murid mendapatkan sumber daya melalui kerja mereka sendiri. Menerima misi sekte, misalnya, adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan sumber daya. Banyak murid sejati di Istana Regal Pil menggunakan metode ini untuk mendapatkan sumber daya. Para fanatik kultivasi, khususnya, tidak pernah puas dengan alokasi sumber daya reguler. Mereka hanya bisa mendapatkan lebih banyak melalui misi sekte. Setelah pengaturan dibuat, Hal Master memimpin Tang Hong dan yang lainnya untuk menetap. Gou Yu dan pengikut lainnya secara alami mengikuti Jiang Chen ke lembah. Banyak dari murid inti memiliki pengikut. Istana Pil Regal secara teoritis tidak bertentangan dengan murid inti yang memiliki pengikut mereka.
Bahkan ada murid dalam yang tidak keberatan menjadi pengikut beberapa murid inti, hanya agar mereka bisa mendapatkan lingkungan kultivasi yang lebih baik dan pindah ke lembah Roshi. Dengan yang lain menetap, Dan Qi menahan Jiang Chen dan membawanya ke kediaman mantan. Sebagai kepala sekte, kediaman Dan Qi secara alami adalah area paling suci di dalam Istana Regal Pil, yang terletak di puncak yang menjulang tinggi di lembah gunung. Jiang Chen, kamu adalah satu-satunya generasi muda yang memasuki istanaku. Dan Qi berusia kurang dari 100 tahun. Dia masih remaja di dunia bela diri Dao, jadi dia belum mengambil murid pribadi. Terlepas dari beberapa anak laki-laki obat yang melayani di sisinya, seluruh kediaman tampak sangat sunyi. Namun, Jiang Chen bisa melihat sesuatu dalam tata letak, medan, dan cara roh Qi itu melingkari kediaman. Kediaman ini telah dibangun sesuai dengan medan dan benar-benar merupakan tempat di seluruh istana Pil Regal dengan Feng Shui terbaik. Jiang Chen, hanya kau dan aku di sini. Jangan ragu untuk berbicara terus terang tentang hal-hal yang mungkin tidak dapat Anda lakukan di kaki gunung. Dan Qi tersenyum. Sage 1, saya sangat puas dengan semuanya, tidak ada yang bisa saya keluhkan. Jiang Chen mengatakan yang sebenarnya. Haha, sangat bagus. Dan Qi memuji. Saya takut dengan hati muda Anda mungkin merasa kecewa jika Anda merasa bahwa perawatan Anda tidak sebaik yang Anda pikirkan. Orang bijak bercanda, saya tidak pernah mengeluh tentang apapun bahkan ketika saya berada di dunia sekuler. Tempat kultivasi suci seperti Istana Pil Regal adalah yang terdepan di antara myriad domain, apa yang bisa saya keluhkan? Status dan manfaat tidak akan jatuh ke pangkuan saya. Akan sulit bagi orang lain untuk menerima saya jika saya menikmati perlakuan tertinggi segera setelah saya tiba. Dan Qi tidak akan merasa aneh jika kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang berusia lebih dari 100 tahun. Namun, untuk seorang anak berusia 20 tahun seperti Jiang Chen yang memiliki sikap seperti itu, tidak berkelahi atau mengeluh untuk perawatan yang lebih baik, itu membuat Dan Qi merasa bahwa usaha kerasnya tidak sia-sia. Jiang Chen, saya harus mengatakan bahwa saya sangat mengagumi sikap Anda. Dengan pola pikir dan sikap Anda, saya khawatir myriad domain tidak akan dapat menampung Anda cepat atau lambat. Anda bukan ikan kecil yang hanyut di kolam kecil. Saya percaya bahwa dalam 1 atau 2 dekade, bahkan sekte peringkat pertama akan memperebutkan Anda. Dan Qi terkekeh, Jiang Chen, aku akan menyingkir dulu kata-kata jelek itu. Saya akan mengawasi Anda di sini, tetapi tidak akan memberi Anda perlakuan istimewa. Dalam sekte, para murid selalu bersaing, dan tidak mungkin konflik internal tidak ada. Karena itu, terserah Anda untuk perlahan-lahan menentukan bagaimana bertahan hidup di sini. Saya pelindung Anda, ya, tetapi hanya dalam hal-hal besar. Saya memperlakukan semua orang sama di dalam sekte. Anda harus mengukir ruang Anda sendiri melalui upaya Anda sendiri dan meminta semua orang tunduk kepada Anda atas kemauan mereka sendiri. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki hak untuk mewakili Istana Regal Pil dan menghadapi para jenius dari sekte lain. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan hak untuk menghadapi tantangan di panggung yang lebih besar lagi. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Sudah dikatakan sejak zaman kuno bahwa seorang guru yang ketat akan membesarkan murid-murid yang sangat berprestasi. Meskipun Dan Qi tidak dihitung sebagai Tuan Jiang Chen, yang pertama tidak berencana membiarkan Jiang Chen tumbuh di rumah kaca. Dia ingin mendorong Jiang Chen ke dalam sekte dan memiliki tungku kemarahan sekte dan membentuk Jiang Chen. Jika Jiang Chen bahkan tidak bisa menangani persaingan dalam sekte, itu akan membuktikan penilaian Dan Qi salah. Saya dapat memberi Anda sumber daya dan status, tetapi bukan perlakuan istimewa. Ini adalah metode di mana Dan Qi akan mengolah Jiang Chen. Bagaimana serigala atau harimau yang lebih kuat akan tumbuh jika dia tidak menghadapi persaingan dari jenisnya? Tentu saja, saya telah melakukan yang terbaik untuk merekrut Anda ke Istana Regal Pil, dan sekte pohon berharga Anda pasti akan mengatakan saya kikir jika saya tidak menawarkan apapun. Saya harus memberikan kepada Anda hadiah penyambutan. Jiang Chen, pilih metode, pil, senjata asal, atau permintaan lainnya. Ingat, kamu hanya bisa membuat satu permintaan. Dan Qi tersenyum. Jiang Chen secara alami tidak akan menolak sesuatu seperti hadiah selamat datang. Dan Qi adalah seniornya, jika hanya dalam nama, jadi hadiah selamat datang adalah wajar. Tidak ada yang membuatnya merasa malu. Dia tidak kekurangan metode atau seni rahasia, dan tidak menginginkan pil atau sejenisnya.
Jika dia mau, dia bisa memperbaikinya sendiri. Senjata tingkat asal, tulang Red Scarlet Virelizat adalah senjata asal alami yang paling ideal. Jika dia mengasimilasi beberapa formasi dan mesin terbang ke dalamnya setelah beberapa pemurnian, tulangnya akan menjadi lebih kuat. Karena itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia butuhkan saat ini. Hehe, bijak satu, aku benar-benar tidak tahu apa yang aku butuhkan saat ini. Bagaimana dengan ini? Mari simpan hadiah selamat datang ini, dan saya akan datang mengambilnya saat saya membutuhkannya. Jiang Chen bertanya dengan nada setengah bercanda. Haha, baiklah, itu akan seperti yang kamu katakan. Meskipun Dan Qi menganggap ini mengejutkan, dia tetap setuju. Dia juga secara pribadi ingin tahu, Jiang Chen tidak menginginkan apapun. Sepertinya dia tidak kekurangan apa-apa. Itu juga masuk akal. Senior misterius itu begitu kuat, apakah dia akan meninggalkan Jiang Chen tanpa apa-apa? Penatuasun selalu menjadi jawaban terbaik untuk apapun yang tidak dapat dipecahkan oleh Dan Qi. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang dimiliki Jiang Chen sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Penatuasun. Sebaliknya, Penatuasunlah yang membutuhkan bantuan Jiang Chen. Baiklah Jiang Chen, murid inti di Lembah Rosi pasti telah mengetahui kedatanganmu juga. Mereka semua harus menunggumu. Pergi bertemu rekan-rekan Anda. Kaum muda harus bersama kaum muda dan menimbulkan percikan yang lebih besar. Gesekan antara para jenius inilah yang melahirkan inspirasi dan motivasi kultivasi. Petik 2. Dan Qi melambaikan tangannya dan mengirim Jiang Chen keluar dari kediamannya dengan secercah formasi.